Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Iya, selama 30 menit ke depan insya Allah saya akan menemani Anda semua dengan 3 pertanyaan yang sudah ada bersama saya. Nanti akan kita ulas bersama para narasumber yang sudah sangat fakih dalam keilmuannya, insya Allah. Ya, sebelum kita mulai dari pertanyaan pertama, saya ingin mengingatkan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat. Dan tidak lupa saya juga mengajak apabila teman-teman ingin bertanya di program ini, boleh tanyakan langsung ke nomor 082267064546 dengan hashtag #Alustad. Ya, kita akan coba hubungin Ustadz Muslim ya untuk yang pertama ini. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan ya Ustadz ya. Saya pernah berpacaran dan hampir melakukan hubungan suami istri. Na'udzubillah ya. Saya sudah sangat menyesal dan saya sudah lama berpisah dengan pacar saya yang dulu itu. Sekarang ini ada keinginan saya untuk menikah. Bagaimana Ustadz? Sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah saya menikahi mantan saya itu atau cari yang baru Ustadz? Mohon nasihatnya. Oh, keren nih. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Pertama ini bagi muda-mudi yang kemudian mau menikah ya. Ini enggak saja muda-mudi ya, yang tua juga yang menikah ya silakan. Dalam artian dalam pernikahan itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tungkahul mar'ah li arba'ah. Bahwasanya nikahilah wanita itu berdasarkan 4 kriteria. Nah, pertama dikatakan adalah li jamaliha, faktor cantik. Ya kan, fisik. Ketika kita mau menikah, ketika melihat kepada rupanya cantik atau tidak, kalau nggak cantik maka aku nggak mau. Boleh, boleh. Sah, sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lima liha, hartanya. Boleh nggak kita menikah karena dia orang kaya? Boleh. Boleh nggak karena banyak uangnya, karena dia sudah mapan? Boleh. Ya itu yang dilihat, maka boleh kata Rasulullah, maka lihatlah kepada hartanya. Jadi Rasul menganjurkan untuk melihat kepada hartanya. Kalau nggak punya harta nggak mau aku, boleh? Sah, boleh. Itu kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah wali nasabi, keturunannya. Maka kemudian kita lihat keturunannya baik-baik atau enggak. Keluarganya baik atau enggak. Kalau tidak baik, oh aku tolak, boleh? Boleh. Kemudian yang keempat dikatakan adalah lidiniha, agamanya. Kenapa kemudian kata para ulama Rasul meletakkan cantik, harta, keturunan dan yang keempat adalah agama? Karena ketika kita melihat wanita, yang kita lihat adalah rupanya, seandainya tidak sreg, tidak enak hati melihatnya, maka boleh bagi kita untuk menolaknya. Tapi kalau yang dilihat agamanya ternyata baik, kita tolak agamanya, seolah-olah kita menolak agamanya. Makanya hikmah dikatakan para ulama, kenapa agama terakhir itu? Kalau kita lihat cantik, ternyata nggak cantik, kita tolak, masih biasa, masih manusiawi. Tapi ketika berbicara tentang kedua harta, nggak kaya, kita tolak, boleh, manusiawi. Kemudian keturunan dari keluarga baik-baik atau enggak, ketika nggak baik kita tolak, itu masih sebatas duniawi. Tapi ketika berbicara agama, ini adalah berbicara tentang ukhrawi. Maka jangan lihat kepada kita menolak karena agamanya. Dan itu berbahaya. Kata Rasulullah, ini berbahaya. Maka ketika tidak cantik, tolaklah. Nah ini adalah yang keempatnya, maka manakah yang lebih afdol dilihat adalah ketika melihat agamanya. Maka kata Rasulullah, ketika kita melihat agamanya baik, maka mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan bagaimana kemudian kasusnya bagi orang yang kemudian sudah punya pacar
hampir melakukan perzinahan, kemudian sudah putus sekarang atau sudah dijauhkan karena sudah taubat dan kemudian kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang rahmatullah. Kata para ulama ada yang disebut dengan al-ish. Al-ish itu kerinduan. Dan ini susah untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Maka nasihat dari ana dari hati ke hati, bagi kita yang memiliki mantan, kalaupun mereka belum menikah, maka datangi. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kenapa? Kita khawatirkan nanti sudah menikah, al-ish, kerinduan itu akan muncul lagi. Maka dikatakan ini susah untuk diobati. Maka bagi kita yang sudah ada mantannya, maka datangi. Kalau seandainya baik, kita ridho dengan agamanya, dengan ketaatan dia, dan baik, maka lebih baik kepada mendatangi mantan itu. Tapi kalau seandainya tidak, karena kita melihat kita memiliki ada wanita lain yang lebih baik agamanya, yang lebih baik kecantikannya. Dan kalau kita bisa melupakan yang lama bisa dilupakan, dan kita mendapatkan yang lebih baik dari agamanya, sementara yang lama itu tidak baik agamanya, maka kita lebih baik kepada yang baru. Maka harus dilihat berdasarkan kondisi. Ketika agamanya sama-sama baik antara yang pertama dengan yang kedua misalnya, sama baik, maka saran ana adalah ke yang pertama. Karena apa? Karena sudah ada tumbuh rasa rindu. Kata para ulama, al-ish, rasa kerinduan di dalam hati, pernah kita menjalin hubungan dengan dia. Maka kalau seandainya sama, maka lebih baik kepada yang pertama. Tapi kalau tidak, agamanya lebih baik yang kedua, yang akan kita nikahi, maka kedua itu yang lebih utama. Allah Ta'ala misalnya. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Muslim atas jawabannya ya. Jadi memang yang namanya ketika kita menikah itu, kita cari yang pertama itu memang agamanya. Kita lihat dulu agamanya bagus atau enggak. Jadi kalau memang masa lalu tadi, si mantan tadi memang dia bagus juga agamanya, ya tafadhol. Namun kalau memang ada yang baru yang lebih baik agamanya, kita pilih yang itu. Kalau nggak salah tadi seperti itu ya yang disampaikan Ustaz Muslim. Nah, tapi teman-teman, sebelum itu, kita sebagai laki-laki seharusnya kita ini, tolak ukur kita ini, kita refleksi dulu. Kita ini sebenarnya udah bagus belum agamanya? Jangan kita nuntut calon kita yang bagus agamanya, tapi kita sendiri juga hancur-hancuran gitu. Sholatnya belum benar, banyak yang tinggal, kemudian juga ya hal-hal yang memang dari ibadah-ibadah yang wajib aja kita tuh masih kurang gitu loh. Nah ini kalau kita ibadah wajib udah kita tingkatkan amalan sunnah seperti itu. Jangan kita nuntut aja tapi dari kita sendiri tidak coba untuk meningkatkan hal yang demikian. Ya, semoga menjawab ya sahabat yang bertanya. Syukran jazakallah untuk Ustaz Muslim sekali lagi. Ya, sahabat Muslim. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, namun sebelum itu setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustaz. Ustaz, apa yang membuat saya belum kunjung dapat pekerjaan ya Ustaz? Atau apakah ada pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam agar menjadi berkah? Iya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Iya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, saya ingin mengajak kembali ya kepada para sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan langsung ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan coba untuk menghubungi Ustadz Rosyid ya di segmen yang kedua ini. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang pengangguran dan sangat ingin sekali bekerja.
apa yang membuat saya belum kunjung dapat pekerjaan ya Ustadz? Atau apakah ada pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam agar menjadi berkah? Apapun, insya Allah saya mau kerja Ustadz. Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terkait dengan masalah bekerja ya. Dalam Islam ini memang kita dituntut, apalagi kita laki-laki, untuk dapat bekerja karena memang laki-laki apalagi dia sudah menikah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ya, makanya ya kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika sampai di Madinah, apa yang beliau lakukan? Itu nol ya. Dari Madinah, dari kota Mekah ke Madinah itu nol, nggak ada apa-apa. Ini namanya muhajirin ya. Orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kita tahu bagaimana dulu awal-awal Islam ya, yang mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Apakah mereka bawa uang? Nggak ada, harta mereka tinggal di kota Mekah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda ya, ketika ditawari, karena memang kita tahu bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan ya antara muhajirin dan sebagian ya, mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW, muhajirin dan ansor gitu kan. Nah, maka dikatakan dalam riwayat bahwa ansor ini memberikan kepada Abdurrahman bin Auf ada harta, ada ladang yang bisa dibagi. Bahkan istrinya dulu ya, istri-istri mereka mengatakan, aku punya istri segini, ada 4. Ya, pilih yang kau mau, aku akan ceraikan. Sampai begitu gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf justru menanyakan, aina suq? Di mana pasar kalian? Di mana pajak kalian? Mungkin di sini pajak atau pasar lah ya. Di mana? Di mana tempat jualan kalian? Di mana pasar kalian? Nah, apa yang terjadi? Terjadi dengan Abdurrahman bin Auf adalah caranya dia menjualkan barang orang di pasar ya. Dia melihat ada pedagang, lalu dia mengatakan, saya akan menjualkan barangmu ini ya. Aku akan mendapatkan untung tentu dari sini. Dia tentu menjualkan dengan cara dia sendiri sehingga dapat keuntungan gitu kan. Dia minta izin kepada orang itu ya agar menjadi wakilnya, begitu kira-kira. Atau dia ngutang dulu ya. Saya ngambil barang ini sekian, nanti saya bayar. Kan bisa saja seperti itu gitu kan. Nah, ternyata Masya Allah dari kegiatan yang menurut kita kecil, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya. Dengan bekerja yang mungkin seperti itu gitu kan. Kita tahu bahwa bekerja dengan berdagang ini kan sangat bagus, sangat cepat orang bisa menjadi kaya gitu kan. Nah, oleh karena kita katakan bahwa bekerja apapun, saya mau Ustadz tadi pencerahannya, maka saya katakan kepada penanya ya, maka sekarang ini pergilah Anda ke pasar. Pergilah Anda ke pasar, lihat ya. Bisa saja ada orang yang membutuhkan untuk diangkat-angkat, untuk apa? Lakukan itu, asalkan halal. Ya, asalkan halal. Lalu mungkin dengan itu Anda akan banyak pergaulan di sana. Anda akan tahu nanti banyak orang yang butuh dengan tenaga Anda. Mungkin awal-awalnya dulu mungkin tidak bisalah kita katakan mungkin seperti langkahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu gitu kan. Tapi mungkin kita akan bisa melihat bagaimana keseriusan beliau radhiyallahu taala anhu dalam bekerja. Maka begitu juga lakukan. Mungkin ambil dulu barang satu toko ini ya, jualkan ya, nanti sore mungkin dibayarkan, Anda sudah dapat keuntungan. Begitu kan. Jadi yang kalau kita ingin melakukan pekerjaan ya, jangan kita dulu pilih-pilih kalau kita tidak punya modal. Ya. Walaupun kita mungkin mungkin gari paret kah, menjadi bengkel kah, menjadi ini kah, enggak masalah. Ya, dan memang kalau kita berjualan ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat kita untuk mendapatkan uang gitu. Tijarah, pedagang. Maka kita katakan kepada penanya, kalau memang ingin serius bekerja tadi, bismillah, pergilah Anda ke pajak, pergilah Anda ke pasar, ya, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kepada Anda rezeki yang banyak, rezeki yang membantu Anda untuk selalu taat dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Rosyid ya atas pencerahannya. Ya, buat sahabat yang bertanya, kita doakan sama-sama ya sahabat keluarga muslim agar semoga dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ada sebenarnya yang dianjurkan kita ikutin cara Rasulullah dulu ya, Rasulullah SAW, yaitu berdagang.
Namun kalau saya amati di tengah-tengah masyarakat, khususnya saya pribadi, itu memang kalau berdagang itu butuh modal. Nah, tapi kalau kita lihat dari cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf, ya, Masya Allah, itu yang penting ke pasar aja. Mana pasar, tunjukkan ke pasar. Caranya bagaimana? Ya kita jual jasa terlebih dahulu. Kita tawarkan jasa apa, ngangkut barang, apa segala macem. Insya Allah nanti dari situ kita dapat banyak relasi, ya. Kemudian kita bisa nambah apa ya? Yang penting kita dipercaya dulu sama orang. Kalau orang-orang percaya sama kita, jujur kita, amanah, insya Allah kita mudah dicari orang untuk dikasih kerjaan seperti itu. Semoga buat sahabat Quran Muslim, khususnya bagi yang bertanya, dimudahkan dalam pekerjaan tadi ya, segera mendapatkan pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada Ustaz Rochid yang sudah menjelaskan ya. Kita akan lanjut di pertanyaan yang ketiga, namun sebelum itu tetap di program Halo Ustaz, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Istri saya ingin punya anak, tapi karena kekurangan saya itu, saya tidak bisa memenuhinya. Kemudian istri saya minta pisah. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita udah di pertanyaan yang ketiga. Dari dua pertanyaan yang tadi itu sangat bermanfaat sekali ya. Ada ilmu-ilmu baru tentunya. Jadi jangan lewatkan program Halo Ustadz, karena setiap pertanyaan dan jawaban dari ustadz-ustadz kita itu sangat Masya Allah, mencerahkan, kita mendapatkan wawasan baru. Jadi jangan lewatkan ya. Agar tidak terlewatkan, teman-teman itu harus terus berdonasi ke Salam TV ya teman-teman ya. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya di program Halo Ustadz, boleh tanyakan langsung di nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan coba hubungi Ustadz Zulham terkait pertanyaan yang ketiga ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Sebelum menikah, istri saya itu tahu kekurangan saya dan menerimanya. Namun setelah 10 tahun menikah, istri saya ingin punya anak. Tapi karena kekurangan saya itu, saya tidak bisa memenuhinya. Kemudian istri saya minta pisah. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Fadhal Ustaz. Kaum muslimin dalam semat rahimani wa rahmakumullah, tentu dalam rumah tangga itu akan berbagai macam ujian yang akan kita hadapi. Dan kewajiban kita ketika itu adalah bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Tentunya ya masing-masing memiliki hak baik suami maupun istri. Ketika ya tadi disebutkan ya si istri awalnya ridho dengan ya kekurangan suaminya, dan dia tahu bahwa suaminya tak memiliki atau tak mungkin memiliki anak bersama dia. Jadi bagaimana? Ya apakah ketika si istri ini meminta cerai, si suami bagaimana sikapnya? Pertama memang ya seorang wanita dalam hadis Nabi disebutkan ketika dia minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i, tiba-tiba minta cerai, nggak ada angin, nggak ada hujan, minta cerai dia, maka kata Nabi SAW dia tidak bisa menerima atau mencium aroma surga. Tak bisa mencium aroma surga. Ketika dia minta cerai tanpa ada uzur atau alasan yang syar'i, maka haram hukumnya. Tapi ketika dia minta cerai karena alasan tertentu, ya, maka dia dibolehkan dan disebut dengan khulu'un. Dengan khulu'. Khulu' itu ialah si istri itu datang kepada suami dan mengatakan saya ingin cerai dan saya akan memberikan kepadamu beberapa uang atau memulangkan maharmu. Ya, 2 juta atau 3 juta saya pulangkan, tapi ceraikan saya. Ini namanya khulu. Kalau suaminya mau terima, istrinya juga mau, maka selesai masalah. Hakim menjatuhkan talak, begitu. Nah, tapi sekarang ini tidak khulu, ya. Istri cuma minta cerai saja. Ini bagaimana sikap suaminya? Kita ingin hanya menyampaikan kepada para istri, hendaklah tetap bersabar dengan kondisi apapun dan kondisi apapun. Ya, mungkin di awal kita sudah berkomitmen dan berjanji kepada
ya suami, kita akan terus bersama apapun kondisinya. Maka disinilah seorang istri menunjukkan kesetiaan dia kepada suaminya. Kalau seandainya istri juga tidak tahan, ya karena ingin tetap memiliki anak dan semisalnya, dan dia meminta kepada suaminya untuk bercerai, maka ini adalah hak suami. Suami bisa melihat kalau memang dia tidak bisa lagi bersama suaminya dan si istri bisa menzalimi suaminya, maka sebaiknya dinasihati. Kalau tak mampu juga maka silahkan memisahkan diri dengan si wanita tersebut. Dan yakinlah insya Allah ya masih banyak mungkin wanita-wanita lain yang akan menerima Anda. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah kedua-duanya tetap bersabar, memohon pertolongan kepada Allah dan kemudahan segala macam urusan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Zulham ya, yang sudah menjelaskan terkait hal-hal yang memang sifatnya sensitif seperti ini ya. Ya, sahabat keluarga muslim, memang konflik-konflik seperti ini itu tidak satu atau dua terjadi dalam keluarga ya. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama agar rumah tangga yang mengalami kejadian seperti ini, kita doakan semoga rumah tangga tetap utuh dan ditempatkan di surga Allah, pasangan sesurga lah gitu kalau memang selamanya gitu. Jadi ya tentu kekurangan atau katakanlah mungkin ada penyakit ya, itu tentu bukan diharapkan oleh seseorang ya, itu adalah musibah. Semoga kita semua bisa melewati musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, dan tentunya pasti ya yang namanya musibah itu ujian, dan tentunya hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman insya Allah bisa melewatinya. Dan pastinya itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita gitu. Jadi jangan menyerah, tetap semangat, tetap bangun komunikasi yang baik antara suami dan istri ya. Kita doakan selalu semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zulham sekali lagi. Nah, sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Ada 3 pertanyaan yang tadi sangat Masya Allah sekali, pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya tidak kalah Masya Allah ya. Jadi buat sahabat keluarga semua, apabila ada pertanyaan yang memang diperlukan jawabannya dari sudut pandang Islam, boleh tanyakan langsung ke program Halo Ustadz dengan kirim ke chat, telepon ataupun video ke nomor WhatsApp 082267064546. Dan tidak lupa saya mengajak agar terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengendarai tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Akhirnya saya Ruci Ardi pamit undur diri dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.